Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Iseng-Iseng saya, Mainan Mahal Paman. Dan kali ini saya mempunyai mainan dari merek 52 Toys ya. Jadi setelah saya search sedikit, jadi 52 Toys ini mainan 52 bahasa Indonesianya eh, adalah merek asli dari Cina ya. Jadi mereka bukan brand yang ece-ece ya guys ya, bukan yang kayak bikin bootleg gitu enggak, tapi mereka kalau saya lihat-lihat saya search itu mereka banyak membuat mainan yang license ya, banyak membuat figur-figur. Dan kalau saya pribadi tahu merek ini dari mainan mereka yang namanya Beast Box atau Mega Box. Ya, jadi ya mereka bikin kayak figur yang bisa berubah jadi kubus, jadi kotak gitu. Jadi kayak binatang, dinosaurus, atau monster seperti alien juga mereka ambil license-nya. Predator, mereka ambil license-nya. Nah, itu mereka tuh bikin figur yang bisa berubah menjadi box. Jadi saya taunya di situ. Saya justru nggak tahu mereka bikin figur-figur lain yang apa namanya, yang jadi pajangan gitu loh. Nah, ini di sini saya mempunyai mainan keluaran seri mereka yang termasuk dari Beast Box tapi namanya adalah Mecha Beast. Ini di sini ada yang seri pertamanya. Jadi untuk line Mecha Beast ini adalah apa namanya, item pertama mereka yang namanya Psycho Train. Jadi apa namanya, saya akan membahas ini. Jadi apa, mereka tuh bisa berubah dari mecha menjadi ini, jadi kayak semacam transformer gitu ya. Tapi ini original buatan 52 Toys mereka, bukan kayak niru-niru apa, mendekati mirip-miripin transformer gitu enggak. Jadi ini di sini adalah versi apa, bukan versi item pertama mereka. Lalu mereka juga sudah mengeluarkan sudah ada yang item kedua mereka yang namanya adalah zombie track ya. Jadi ini berbentuk belalang dan ini nomor serinya adalah BMM02. Di sini kan adalah BMM01 ya. Tapi saya fokus di sini ya. Jadi ini cuma nunjukin aja mereka tuh sudah punya sudah dua item. Nah, jadi di sini seperti biasa saya akan melakukan review, unboxing serta artboxnya saya akan secara detail eh, ngasih tahu apa aja yang ada di artbox dan lain-lainnya. Oke, kita masuk aja di sesi review artboxnya ya. Ya, ini di sesi review artbox kita mulai aja langsung dari halaman depannya. Ya, di sini mengingatkan saya sedikit dengan SHM ya. Jadi dia ada ngasih plastik beningnya yang bisa ngasih lihat figur yang di dalamnya. Jadi di sini ada gambar si Doom Train dalam bentuk mecha. Doom Train mah samanya FF8. Psycho Train. Sorry guys. Ini adalah Psycho Train. Terus ini adalah bentuk bentuk si apa, transform dalam bentuk vehicle-nya ya, dalam bentuk kendaraan yaitu kereta. Oke. Ini ya bentuknya kepala gajah, robot kepala gajah gede. Nah, ini makanya saya pas lihat, wah, saya demen nih kepala gajah gini, nggak tahu kenapa saya demen aja. Nah, ini BMM ini apa namanya, nomor serinya dia yang 01, berarti ini adalah Mecha Beast yang pertama. Nah, ini terus ada tulisan Psychotrain dalam bahasa Cina, dalam tulisan Cina dan tulisan alfabet. Saya agak penasaran tapi ini guys, ini stiker guys. Pengen saya kopek rasanya. Saya penasaran ini soalnya ada kayak lebihannya gini nih. Apa ya tulisan yang di balik stikernya ini? Ini tuh stiker loh. Jadi timbul, bisa bisa kita kopek kalau mau, tapi saya nggak mau, sayang. Nah, ini ada brandnya 52 Toys ya. Terus illustrated by Junichi Nakamura. Namanya Jepang ya. Padahal ini adalah brandnya dari Cina asli. Oke, lucu juga. Jadi dia untuk gambarnya ini ilustrasinya ini gambarnya dari buatan si Junichi Nakamura. Nah, ini dia guys dalamannya tuh. Cakep guys.
Nah ini dia dalam bentuk mecha ya guys ya, bukan yang kereta. Nanti bisa ditransform jadi kereta. Cuman ya di sini kelihatan jelas karena dia pelindungnya nggak terlalu nutupin. Kalau kayak SHM itu kan, SHMA ya, yang Godzilla kemarin tuh dikasih dikasih plastik bening, tapi tetap aja nggak kelihatan karena ada plastik pembungkusnya lagi di dalam. Oke, itu halaman depannya ya. Terus kita ke bawah, biasalah ya kalau bawah kayak gini, warning, peringatan-peringatan, dan nggak ada lagi. Ke sampingnya, nah ini dia nih. Kalau ke sampingnya dia cuma ada tulisan Beastbox, terus gambar aslinya. Ini gambar asli apa ilustrasi ya? Kayaknya ilustrasi nih guys. Ini ilustrasi ya, bukan gambar asli mainannya. Nah ini dia nih, related products. Yang berarti yang kedua tuh, yang tadi tuh, yang namanya Zombie Track 02 itu si robot mecha belalang. Terus ini yang ketiganya belum tahu. Oke. Nanti dulu, ke samping dulu ya, biar habis dulu. Nah ini combination mode nih. Jadi kepala sama badannya itu terpisah ya. Jadi yang Beast Box-nya itu, nah ini nih, Beast Box tetap ya dalam bentuk kotak-kotak gini. Tapi ini yang seri Mecha Beast, jadi yang ada robotnya gitu loh. Nah ini combination mode, jadi dia si kepalanya itu dalam bentuk kotak dan mekanya, badannya. Terus vehicle box mode, box/vehicle mode nih. Nah ini dia nih, ciri khasnya ya, Beastbox ya, ciri khas Beastbox, Megabox itu bisa dari gajah jadi box, jadi kubus. Nah ini vehicle mode-nya dari mecha jadi kereta. Nah, itu dia. Jadi yang ini seri ini nih, dia bukan jadi kotak tapi jadi vehicle, jadi kendaraan. Ya kan? Ya, benar, itu dia tujuannya. Terus tulisan bawahnya Psychotrain BMM01. Kalau atasnya standar ya, kayak gini aja. Ilustrasinya sama dari semua sisi. Ini doang nih ilustrasinya satu ini, tapi ya dipotong-potong aja ya. Potongannya beda-beda sama sudutnya. Nggak sih, sudutnya sih sama sih ya. Terus nah ini kita ke belakangnya yang paling banyak ya. Ini dia nih, produced by 52 Toys. Oke, mechanical design by X2R Team, X2R Team. Oke, itu siapa tuh? Cuman ngelihat ginian ya, ngelihat mereka punya logo, kayak saya mengingat kayak apa? Pet Labor. Logonya kayak Pet Labor gitu, yang skrup-skrup gitu. Terus kita ke sampingnya, transform difficulty 4, bintang 4, biasa dari 5 lah ya, bintang 4 dari 5. Jadi ini lumayan sulit transformnya. Ini segel Hori kali ya, Spice Up Your Life. Wah nggak tahu deh itu. Nah ini ke sampingnya Beast Mode. Nah ini Beast Box ya, head. Terus ini Vehicle Mode, body. Nah jadi Beast Box-nya tetap ada ya, yang jadi kepalanya, bodinya yang Mecha Beast-nya. Oke. Nah ini dia dalam mode kereta. Dia bilang dia bisa bawa 2 box nih guys ya, yang ukuran 4 cm. Jadi dia sebenarnya punya 2 space kosong, satu sama ini, tapi yang satu ini biasa udah udah buat bawa kepalanya ya. Jadi kepalanya masuk sini. Nah ini yang satu bisa bawa Beast Box apapun yang selama itu ukurannya 4 cm ya. Oke, jadi dia bisa buat taruh-taruh juga nih, lucu juga. Oke. Terus kita ke bawahnya, ini adalah speknya, bahan-bahan dan lain-lain ya. Terus samping sini warning, choking hazard, hati-hati keselak buat anak-anak kecil karena ada parts-part kecilnya. Made in China-nya gede bener ini. Biasa kan made in China ditulisnya kecil-kecil ya. Actual product may vary slightly. Oke, agak berbeda dengan gambar ya. Oke. Untuk review artbox itu aja, karena ini gambarnya sama juga ya, kayak satu gambar buat rame-rame kecuali gambar depan. Oke, ini review artboxnya sekian dulu ya. Ini sesi unboxing ya, jadi setelah saya perhatiin
Dia bukanya tuh sama kayak SHMA kemarin, guys. Jadi atas sama bawah. Ini bawah sih, sama di sini. Jadi di sini ada segelnya. Nah, di atas juga ada segelnya, guys. Nah, ini. Ya, jadi kita buka dari atas aja ya. Saya potong dulu. Moga-moga nggak lecet. Oke. Seperti biasa, kalau mau boxnya tetap mulus, pakai penggaris atau benda pipih lainnya. Oke. Dicongkel dikit. Ya, udah. Bentar ya. Ya, ini dia, guys. Oh, ininya nggak ada tulisan apa-apa ya. Kiri kanannya. Langsung keluarin. Oh, ada bukunya di bawah. Oh, oh, oke. Nah, oh, ini bisa dicabut nih, guys. Apa namanya? Backgroundnya. Jadi backgroundnya bisa dicabut. Tapi nih, yang background ini yang dari luar kelihatan tuh, Beastbox itu bisa dicabut. Tapi saya nggak cabut ya. Ngapain dicabut? Terus, oke, kita dapat kartu, pack kartu. Oke. Wah, Beastbox keluarin permainan kartu juga rupanya. Atau apa namanya? Kartu koleksi ya. Collectible, apalah itu namanya. Saya kurang gitu ngikutin. Lumayan juga ini. Terus ada ini. Saya rasa ini buku petunjuk buat transformnya ya. Nanti kita lihat. Terus udah kayaknya kosong ya. Ya, udah habis ya, guys ya. Udah habis. Saya pinggirin dulu boxnya karena saya takut kesenggol. Pecinta box mulus. Sama satu lagi nih. Apa ini? Ini kayaknya trading cardnya juga ya. Ya, nanti kita buka lah. Nanti kita buka. Oke, kita mulai dari mana? Ini dulu deh yang udah kebuka ya. Si buku manualnya sotoy bener. Oh iya bener, guys. Ini buku buat ini ya, transform. Nih dari kepala. Oh, dia apa? Ngasih petunjuknya dari kepala dulu nih. 01, 02 biar nggak kebalik-balik. Oke. Apakah ada hal yang menarik? Ya, normal semua, guys. Ya. Jadi ini cuman combination mode, beast mode, combination ya gitu-gitu aja ya, kayak nggak ada ya, maksudnya ya ini cuman buku petunjuknya aja ya. Wah, tampaknya sulit ya, guys ya. Moga-moga nggak ada yang patah ya selama saya transform ya, karena tangan saya kurang bisa halus. Nah, ini dia nih bawahnya. Apa nih combinationnya? BB 60. Oh, oke. Ini BB60 sold separately. Oh, bisa di combine nih, guys. Oke. Jadi dia kaki ke bawah bisa dicopot terus digabungin sama yang lain. Sama yang model kalajengking begini nih. Terus yang ini juga apa namanya, bisa kombinasi juga dari apa 2305 atau apa? BB55TD sold separately juga. Oke, jadi mereka bisa dicopot-copot dan digabung-gabung ya. MB24. Ini dari apaan? Coba. Saya nggak hafal ya. Nih, some parts are made to detach if excessively for supply and are designed to be reattached. Oke, jadi dia ngasih warning aja, hati-hati. Beberapa parts emang didesain untuk dibuka. Nanti kalau misalnya copot atau apa bisa dipasang kembali ya. Itu warningnya. Nih buku manual. Terus kita ke sini. Apa ini? Ya, oke. Kita buka ya. Buku manual. Oke. Apa ya, guys ya? Dapat kartu. I think. Iya, kartu. Lah, ini dapat kartu, sini dapat kartu. Oke. Ini dapat kartunya. Ya, nggak ada. Saya nggak ngerti itunya apa namanya. Nah, terus ini apa? Iklan nih. brosur apa ini, saya juga kurang. New arrival coming soon, apa sih ini? Brosur apaan? Kayak
game or something. Iya kayaknya game ini, soalnya ada siapa nih? Capcom, Captain Commando kalau nggak salah. Terus ini Iron Man kah? Bukan ya? The Hexanoid. Nggak tahu ini apaan. Oh, ini apa namanya? Figur-figurnya mereka ya, benar. Jadi ini iklan brosur, ada seri-serinya. Nah, ini yang saya bilang nih. Mereka tuh banyak bikin figur, tapi saya taunya yang dari Beastbox-nya ini justru. Oke, iklan. Ah, pindahin dulu deh. Udah sebelah sana, terus ini apa lagi nih? Ini yang kombinasi ya. Iya nih, jadi mereka bikin semacam Beastbox juga tapi yang seri kombinasi nih guys. Jadi ada robot, ada ikan. Saya naksir nih yang ini nih. Yang apa namanya? Bullet Shark hybrid bullet shark. Kayaknya saya naksir deh, saya boleh hunting lah itu. Terus Saur. Ada Dino yang motor, yang mobil. Oh, sorry, ini kayaknya bukan combination ya. Tapi kayak bisa berubah juga. Satu piece cuman. Apa gimana ya ngomongnya, gitulah. Jadi kalau ini kan Beastbox ya. Kalau ini tuh kayaknya bukan Beastbox deh. Soalnya dia nggak ada bentuk kotaknya. Dia bentuknya langsung dari binatang ke kendaraan. Nah, ini juga nih on build. Oh, ini bisa dikombinasi-kombinasiin. Dia bilang Beast Drive. Iya, kayaknya iya deh. Kalau yang ini modelnya dari binatang jadi kendaraan. Sedangkan kalau yang ini kombinasi kendaraan sama Beast Box-nya ya. Oh ya, nih perlu dirakit juga nih, ada runner-runnernya, terus dia dapat chassisnya. Jadi kalau nggak salah ingat, ini dipotong-potong buat disambungin ke sini nih. Baru dia bisa jadi binatang. Nah, ya bener nih. Bener kan? Nah, jadi ini chassisnya digabung-gabung, ditempel-tempel. Nanti pas udah jadi begini, udah ditempel-tempel, udah lengkap, dia bisa ditransform. Ya. Kayaknya menarik ya yang ini nih. Kayaknya sih saya mau ngincer ini nih. Ini sama yang Dino. Ya, oke. Kita malah jadi bahas brosurnya sama produk-produk lain. Ah, ini juga brosur lagi. Gila, kenceng banget iklannya. Bikin pengen beli. Eh, Mana? Bentar ya guys ya. Oh ya, ini yang Beastbox-nya nih. Nah, banyak nih. Ya pokoknya ini brosur lah ya guys ya. Kalau itu kelamaan lagi ntar. Ya, ini brosur-brosurnya yang bisa jadi box. Ini saya punya ini. Alien Queen saya punya. Naga hijau saya punya. Cuman nggak dibuka, cuma ditaruh doang. Ya, oke. Udah, jangan dibahas lagi, ntar kepanjangan. Kartunya saya nggak buka ya karena takut berantakan guys. Ya, ini dia. Ya, ini unboxing body utamanya. Kita langsung aja ya guys ya. Ini kendor amat. Kirain mah kayak SHMA kemarin ya, kayak susah gitu bukanya. Oke, apa yang pertama kita tarik? Kita tarik, kayaknya ini yang gampang dicabut nih ya. Senjatanya nih guys. Oke, dapat senjatanya. Terus bisa ada rantainya. Ya ini buat pegangan ya. Jadi kayak apa sebutannya ini ya? Saya lupa ya. Apakah ini bisa diberubah-berubah? Kayaknya enggak. Oke, senjatanya. Nah, ini terus yang ini nih. Ini buat nyimpan-nyimpan boxnya. Jadi kalau saya nggak tahu ya, saya belum pernah buka punya saya. Eh, Kalau nggak salah tiap kita beli Beast Box atau Mega Box itu tuh dikasih ini apa cover ya, atau dijual terpisah, saya nggak tahu deh. Ini saya nggak tahu nih buat apa ya. Apakah ini merupakan parts dari robotnya, saya kurang tahu. Nah, oke, kita langsung ya. Oke, habis ya. Dan copot. Oh iya, emang copot sih, emang dia kan terpisah ya. Kopong guys. Oke, sesi unboxingnya kita coba. Ya emang dia itu bisa dipisah ya.
Udahlah, saya takut nanti malah copot lagi. Ya, untuk sesi unboxing sekian dulu. Kita masuk ke review dulu lah ya. Ke review baru nanti transform, baru kita ke review vehicle-nya. Oke. Eh, Selesai dulu unboxingnya, nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, saya mulai reviewnya ini dari combination mode ya. Jadi di sini ada si mecha beast-nya yang jadi badan dan si beast box-nya yang jadi kepala. Jadi di sini saya pengen kasih review tentang artikulasi beserta detail-detailnya. Oke, kita mulai aja. Saya mulai dari bawah ya. Untuk kaki ini lumayan guys. Bisa nekuk kayak gini ya. Jadi terus bisa diputar juga nih guys. Jadi bisa diputar-putar gini kakinya. Terus untuk pahanya tuh bisa, nah, bisa posenya lagi lebih rendah atau lebih tinggi gitu loh pose kakinya ini untuk bagian pahanya, pangkal paha ya. Dan dia juga bisa diputar ya guys. Nah, jadi untuk pangkal pahanya lumayan banyak gerakan nih guys. Nah, ya. Nah, terus di sini juga kita bisa putar. Jadi selain di dengkul bisa muter, di pangkal paha juga bisa diputar. Nah, ya, lumayan. Jadi untuk kaki lumayan lah artikulasinya. Cuman emang mainan ini kan bukan fokus di artikulasi ya. Jadi menurut saya udah lumayan oke untuk sebuah mainan yang bisa transform. Untuk badan dia nggak ada artikulasi sama sekali ya. Jadi benar-benar diem aja gitu, satu piece dia. Bukannya satu piece, nggak bisa gerak. Jadi antara pinggang dengan badan itu nggak bisa gerak. Oke. Ke hal lain yang bisa gerak adalah tangan. Pertama, ini armornya. Tunggu, ini saya turunin biar nggak itu. Ini armornya, armor bahunya cuma bisa naik turun. Ya, terus ini biasa bisa muter, bisa diputar pangkal tangannya, bahunya bisa diputar. Terus ini juga bisa, nah, lengannya bisa diputar juga ya guys ya. Tapi ya gitu ya bunyinya ya. Aduh, ngilu, takut patah. Nah, terus bagian sikutnya bisa ditekuk juga. Nah, ini paling paling nekuknya, dan ini paling lurusnya nih ya. Jadi untuk bagian tangan artikulasinya cukup, mengingat ini mainan lagi ya, balik lagi ini adalah mainan. Terus ini jempolnya bisa gerak juga, tapi cuma jempol nih guys ya, nggak ada yang lain. Terus ini telapak tangan bisa muter juga. Jadi ini saya kadang bingung, saya di sini bingung gini loh. Kayak ini apakah termasuk artikulasi atau mekanisme untuk transform? Nah, gitu loh. Terus senjatanya cuma bisa kiri kanan dan dilipat ya. Ini juga dilipat, saya yakin sih lebih ke arah mekanisme transform. Nah, ya. Untuk senjata cuma bisa digini-giniin doang nih, guys. Ya ini juga termasuk gerakan senjatanya juga saya yakin sih ini ada hubungannya dengan mechanical transportnya ya, transform lah. Sedangkan kalau untuk kepala juga nggak ada yang bisa gerak ya guys ya. Untuk kepala nggak ada yang gerak, cuman ada gerakan di gading sama di belalainya aja guys. Nih, kayak gini tuh ya. Nah gadingnya yang saya agak lumayan amazed tuh, gadingnya tuh nggak cuma naik turun. Saya pikir tuh awal tuh cuman bisa naik turun aja ya, cuman bisa kayak gini doang nih. Mikirnya awal-awal cuman kayak gini-gini doang, kayak belalainya lah. Ternyata saya suka juga, ternyata dia bisa ke samping gitu loh, posisinya tuh. Jadi nggak naik turun, cuman bisa kiri kanan juga. Nggak cuma naik turun. Nice untuk ukuran sekecil ini. Nah itu untuk artikulasi kayaknya segitu aja ya, nggak terlalu banyak yang bisa digerakin, tapi cukup untuk mainan seperti ini, cukup hitungannya. Nggak terlalu banyak tapi udah termasuk cukup. Ini belakangnya.
lumayan kelihatan mekanik juga ya, apa kelihatan mekanikal juga. Terus kalau artikulasi itu aja yang bisa digerakin dari robot ini. Tapi saya mau ngomongin ininya guys, apa detailnya ya. Menurut saya detailnya juga untuk mainan ini termasuk bagus. Jadi detail tuh dalam artian kayak apa ya? Ini decals-decalsnya, permainan warnanya, kayak ini nih satu ini udah ada kuning sama hitam permainan warnanya, terus warna-warnanya juga kayak hitam merahnya, terus nih garis-garis emasnya ini udah dari sananya ya, bukan kita dikasih stiker buat terus ditempel sendiri, enggak, udah dari sananya. Nah ini terus kayak bahunya tuh udah ada permainan warnanya kan. Jadi kalau untuk detail menurut saya juga udah termasuk bagus banget dengan dengan anggapan dengan hitungan ini ya, mainan ini ya, untuk hitungan mainan ya. Nih di kaosnya kayak gitu-gitu. Nah ini di belakang, bahkan di belakang tuh ada garis ininya buat nambah warna. Permainan warna sama detail menurut saya termasuk bagus untuk hitungan sebuah mainan ya. Nah, terus ya nih, ini juga ada nih kayak gini-gini. Udah enak lah, tinggal ready to play gitu loh. Tinggal bikin, tinggal transform atau di pose-posein lumayan. Nah, ini juga posenya menurut saya juga lumayan loh, guys. Bisa nahannya tuh termasuk apa ya? Nih, kalau bisa saya ke belakangin dikit nih kayak gini ya. Oh, terlalu ke belakang kalau itu. Itu tuh untuk berdiri tuh nggak susah. Maksud saya gitu loh. Untuk badan yang segede gini tuh dengan kaki yang sekecil ini tuh menurut saya tuh bagus untuk berdirinya gitu. Untuk nahan posenya juga termasuk bagus ya. Oke lah, untuk detail dan artikulasi ya emang nggak bisa terlalu banyak yang bisa dibahas karena emang ini fokusnya ada di Beastbox-nya dan di transformnya. Jadi untuk review artikulasi dan detail cukup sekian. Kita masuk ke sesi berikutnya. Saya coba untuk fokus ke Beastbox-nya. Terus selanjutnya baru saya bakal transform ini ke dalam bentuk kereta. Ya, ini untuk ininya gampang ya, tinggal dicopot aja untuk mengakses si Beastbox-nya atau kepalanya ya. Jadi dia ini mempunyai 3 mode. Ini mode kepala, terus ada mode beast-nya atau binatang, gajah, dan yang terakhir ya ketika dia menjadi kubus, apa boxnya itu ya. Dan menurut saya ini termasuk mekanismenya sangat simple sebagai Beastbox, sangat-sangat simple. Nah, ini saya tunjukin, ini adalah mode kepala, ya kan? Untuk menjadi ke Beast mode atau ke gajah, dia tuh cukup nggak banyak ininya, nggak banyak mekanisme itu nggak banyak, cuman tinggal ditarik kepalanya, keluarin, eh, keluarin kupingnya nih, karena dia dalam bentuk kelipat ya tadi ya kalau itu kuping dikeluarin. Ntar ya guys ya, agak nyangkut-nyangkut dikit. Nah, nah ini kupingnya udah keluar, yang satu tinggal dikeluarin lagi, yang satu dah. Ini kan kuping nih udah berbentuk kepala gajah kan ya, kepala binatang gajah. Kita masukin yang nutnya ini, tonjolannya ini ke sini, ke punggungnya ini. Jadi termasuk simple banget. Dan ini udah tinggal keluarin kakinya, 4 biji, 1 2 3 4 dah. Jadi menurut saya mekanisme yang ini tuh termasuk simpel sekali ya. Dan ini artikulasinya ya sama, gading, belalai, terus si apa tuh namanya, kuping. Ya kuping karena transformasi ya. Dan ini kakinya juga nggak bisa banyak gerak guys, cuman kayak gini-gini doang nih. Ya. Dan dia nggak punya buntut. Buntutnya ada deh, saya baru sadar. Ini buntutnya kecil tapi nggak bisa gerak ya. Oke, ini adalah beast mode-nya udah selesai. Jadi simple banget. Sekarang saya pengen jadiin dia box mode-nya ya, yang ketika dia menjadi box. Pertama, kita gabungin gading dengan belalai. Oke. Gading dengan belalai. Nah,
ini udah jadi, tinggal dilurusin. Jadi di sini ada ininya ya guys ya, ada titiknya. Di belalainya ada titiknya dan di gading ada lubangnya. Tinggal dimasukin seperti ini, diangkat. Terus ya ini kita yang paling gampang dulu ya, kita lipat kakinya. Terus ini tinggal dikebalikin aja guys. Sama di apa? Saya lupa lipat ininya juga, apa namanya? Kupingnya dilipat juga ya. Kuping dilipat. Terus nah ini kepala gajahnya kan ada ininya nih. Ada nutnya ya, ada tonjolannya, dimasukinnya ke sini nih, ke lubang ini. Ke lubang di dalam. Oke, bentar ya, saya coba masukin lubangnya. Sebentar ya guys ya. Ini yang bikin lama tuh cuman mekanismenya aja, ngelipat-ngelipatnya. Harusnya udah benar. Harusnya. Sebentar ya guys ya. Oke, kita lepas dulu kakinya, mungkin nyangkut di kaki. Nah, oh ya bener, kakinya belakangan guys. Udah, ini udah nyatu, tinggal dilipat aja kakinya nih. Set. Nah, apa ke ininya gadingnya cuman diginin aja nih. Masuk. Udah dia jadi kubus. Ya kan? Jadi kubus mod. Jadi yang kepala gajah ini sangat-sangat simpel ya mekanismenya ya. Dibandingkan kalau saya lihat yang zombie track, dia punya kepala lebih complicated dibandingkan ini. Oke. Jadi sekian dulu untuk yang kepalanya ya, untuk si beast box-nya ini, si gajah ini. Kita masuk ke si ininya. Tapi di sesi berikutnya ya guys ya. Di sini apa si mecha beast-nya saya pengen rubah, cuman bakal ngambil banyak waktu sih. Bear with me guys. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, saya langsung mulai aja ya proses rubah jadi mode kereta atau vehicle mode-nya. Ya, pertama yang pasti adalah copot kepala. Ya, nah ini paling gampang. Nah, nanti silakan di itu aja ya, apa settingannya di speednya dipercepat bila kelamaan, karena ini emang akan memakan sedikit waktu ya, lumayan banyak waktu lebih tepatnya. Prosesnya sih nggak terlalu rumit ya, jadi kayak apa namanya, kalau misalnya sudah tahu posisi-posisinya sih eh, lumayan gampang. Yang pasti ada beberapa parts yang emang apa namanya kurang kurang gampang, apa namanya agak keras ya, jadi agak bikin ragu-ragu gitu loh, maksudnya kayak oh ini bener nggak ya, takut takut patah atau terlalu maksa gitu. Nah ini kita badannya bisa dibelah ya, punggungnya ini. Oh pertama buka ini, saya lupa. Ya udah, ini bisa dicopot. Nah ini bisa jadi gerbang storage. Terus apa lagi ya, saya lupa ingat caranya, harap bersabar. Oh ini jarinya diputer ya. Pergelangan tangan lebih tepatnya diputer. Ini bisa dicopot pinggangnya. Ya. Nah, sudah jadi lumayan kelihatan bentuk ininya ya. Vehicle-nya apa, mau kendaraannya, keretanya ya. Jadi panjang gitu.
Saya pengen fokus di ininya dulu guys, lokomotifnya dulu kali ya. Jadi yang sulit itu bikin lokomotifnya yang di sini sama di belakang sini nih, gerbong belakangnya. Nah ini tangannya jadi di dalam lokomotifnya ya, di sini. Lakukan juga di sebelahnya. Jadi ini posisi tangannya nih, kelipat di dalam. Yang paling penting tuh posisi yang hitam-hitamnya ini digabung ya, dadanya. Itu yang paling penting. Nah, posisi si ini nih di sini, jadi ini kiri kanannya digabung. Nah, ini yang paling penting. Nah, terus atasnya. Kalau awal-awal mungkin agak bingung ya, tapi kalau saya sih cukup sekali untuk ini udah lumayan hafal ya. Jadi nggak terlalu banyak, menurut saya sih nggak terlalu banyak, terlalu sulit lah. Ini ya, set, ditutup, terus kita pindah lagi ke depan. Ornamen asik, mantap. Sebelahnya juga. Dan ini cerobongnya ya, cerobongnya nanti kita pindahin ke atas. Wait, salah posisi, harus dinaikin dulu ternyata. Kalau nggak itu. Sudah jadi cerobong keretanya. Kita bikin gerbong belakangnya. Jadi gerbong belakangnya lumayan unik nih. Jadi dia gerbong belakangnya kan dari dua bentuk kaki ya. Kalau kita begini aja bisa, tapi dia nggak ada yang megang nih guys. Ya, jadi dia kayak gini-gini loh. Maksudnya kayak antara ini sama ini tuh nggak ada colokannya yang bisa bikin ini kuat gitu. Jadi uniknya di sini dia pakainya pakai senjata. Jadi gagang senjatanya ini tuh jadi penengahnya mereka guys. Lumayan ini juga sih. Sebentar. Oke, nah. Jadi senjatanya ini mau nggak mau dipasang di keretanya dalam bentuk transformnya itu. Di dalam mode kereta juga senjatanya ini harus dipasang ya. Bukannya harus dipasang sih, jadi nggak bisa kita tinggalin gitu, nggak bisa. Nah, jadi ini colokannya tuh nanti menyatukan dua kakinya ini guys. Unik juga sih, lumayan. Nah, terus ini kita pindahin. Set. Ini by the way ini dari semua roda ya, dari semua roda tuh nggak ada yang bisa gerak ya. Jadi rodanya palsu semua guys. Alias nggak bisa apa namanya, roda hiasan doang. Set.
Jadi kurang lebih mode keretanya adalah seperti ini ya. Lumayan panjang. Tapi kalau menurut saya untuk mode keretanya ini tuh kurang kurang kokoh ya karena dia banyak yang nggak kepegang guys. Kalau robot tadi kan banyak kunciannya ya, parts punggung dikunci, parts dada dikunci, jadi lebih kokoh ya. Sedangkan kalau ini tuh banyak yang kayak gini-gini loh, maksudnya kayak banyak gerakan tapi yang bisa kiri kanan tuh cuman kepalanya doang. Ini doang nih gerakannya nih, sisanya nggak ada. Ya kalau gerakan ini bisa, tapi kan ini kan ininya ya, mekanikal untuk transform ya. Nah, ini kita jadiin dia box mode dulu ya dari tadi, dari apa bentuk kepala. Kalau dari kepala ke box itu sangat mudah ya, tinggal diputar doang kepalanya. Sebentar ya guys ya. Jadi kereta ini bisa punya dua dua apa tuh namanya dua kargo sebutannya ya. Jadi dia bisa kayak bawa dua box gini loh. Sip. Dah. Oke, buka kakinya dulu. Saya lupa. Seperti biasa, lupa untuk kakinya. Nah, sip. Nah, dah. Jadi kargonya itu bisa di sini, bisa di sini, di belakang atau di depannya. Nah, terserah. Tapi kalau yang di belakang tuh lebih mantep ya karena dia ada colok, ada ininya apa namanya, ada pegangannya. Dah. Ya, jadi kalau untuk kereta nggak banyak yang bisa dibahas secara artikulasi karena emang nggak terlalu ini sih dia. Jadi cuman ya gini, cuman posenya doang kali ya. Kalau detail ya sama, cuman ya lebih kelihatan ini masih nyatu dengan kereta apa eh, corak kereta gitu. Oke lah. Belakangnya ada senjatanya ada. Lucu aja sih ya. Oke. Eh Berikutnya saya coba masuk ke ini ya, ke bagian apa kesimpulan atau apa overall menurut menurut saya. Nice, I like this. Oke, kita masuk sesi berikutnya. Oke, ini sesi kesimpulan ya dari review saya. Jadi kalau ini saya bisa bilang mainan ini sangat memuaskan ya guys ya. Jadi secara detail, secara warna, secara fun to play-nya meskipun artikulasi terbatas tapi untuk menahan pose terutama berdiri itu lumayan gampang guys. Jadi saya bisa dibilang apa ya kayak happy lah gitu loh sama nih mainan. Dan terus kayak bisa berubah-berubahnya juga ya kan. Lumayan lumayan menarik dan berubahnya juga nggak terlalu sulit ya karena keponakan saya yang kelas 1 sama kelas 2 SD tuh bisa gitu merubah dari robot menjadi kereta terus menjadi robot lagi karena buku manualnya eh, menurut saya cukup detail ya, nggak terlalu bikin bingung lah. Nah terus kalau misalnya buat koleksi juga bagus gitu loh, maksudnya ini untuk dipajang dalam bentuk robot maupun kereta, eh, dalam artian gimana ya, enak dilihat ya. Jadi karena ketolong sama warnanya sih, jadi ini tanpa perlu kita apa-apain warnanya tuh udah keluar gitu. Jadi ada kayak warna ini nih, kayak warna putih, terus warna emas, merah, serta hitam, utamanya hitam ya. Terus ada warna tambahan ungu gitu kan, jadi kayak
ditaruh pun bagus untuk dikoleksi gitu. Terus terutama buat penggemar yang beast box gini ya, ini juga lucu kan. Dia bisa taruh dua gitu, dua 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 kubus gitu di sini. Jadi lumayan, menurut saya nambah nilai ya. Meskipun saya bukan pengkoleksi beast box ataupun mega box. Saya cuma beli yang saya suka aja gitu. Jadi kalau misalnya saya disuruh kasih nilai ya, secara overall aja langsung ya, karena ini kan memang apa ya, kalau menurut saya bukan mainan yang terlalu dewasa ya, tapi emang apa namanya, bukan untuk anak-anak juga karena banyak parts kecilnya yang gampang copot. Tapi untuk kolektor yang dewasa ya cukup oke ya. Jadi kalau saya kasih nilai ya overall 7,5 dari 10. Kekurangannya saya nggak bisa ngomongnya kalau kita ngomong kekurangan ya guys ya, soalnya ini kan mainannya yang terutamanya untuk transform, terus kayak untuk semi anak-anak ya, bukan semi anak-anak yang ngomong gimana ya, nggak untuk anak-anak banget tapi nggak terlalu untuk dewasa banget gitu loh. Jadi untuk artikulasi ya cukup, terus mode berubahnya ya lumayan complicated tapi nggak terlalu sulit banget. Buku manualnya sangat jelas, gampang diikutin, ya kan? Ya oke lah, untuk overall saya bisa kasih 7,5 dari 10. Itu udah bagus, udah pas lah ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau buat yang mau koleksi ini, terutama dari penggemar 52 Toys, nambah-nambah koleksi ini ya oke banget. Ya, jadi untuk video reviewnya sekian dulu untuk yang 52 Toys Psycho Train ya. Jadi cukup. Nanti di video berikutnya saya rencana bikin ya Switch lagi sayangnya. Sayangnya Switch lagi. Oke, kita selesai dulu. Sampai jumpa ya guys ya. Bye bye.